Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana membuktikan teorema 2.3.2 bagian A, yaitu untuk setiap A dan B anggota R, nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Untuk membuktikan teorema ini, maka kita perlu menggunakan beberapa teorema yang sudah kita pelajari dan kita buktikan sebelumnya, yaitu di mana pada target yang akan kita buktikan, seperti yang saya kasih garis warna hijau, itu bentuknya itu mirip dengan bentuk pada teorema 2.3.1 bagian C, di mana teorema tersebut berbunyi jika C lebih dari atau sama dengan 0, nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Jika dan hanya jika negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. Jika kita perhatikan, nilai mutlak dari A itu akan sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Dan nilai C itu akan sama dengan nilai mutlak dari A dikurang B. Sehingga bisa saya tuliskan seperti ini. Dari bentuk tersebut diperoleh A itu sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B, dan C sama dengan nilai mutlak dari A dikurang B. Untuk membuktikan target ini, maka kita harus menunjukkan bentuk ini, negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C itu terpenuhi. Bagaimana caranya? Ini saya perkecil dulu. Tadi kita sudah ketemu A itu berapa dan C itu berapa, sehingga kita bisa tuliskan dari bentuk negatif C ini menjadi negatif nilai mutlak dari A dikurang B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A dikurang B. Bagaimana untuk membuktikan bentuk seperti ini? Jika kita perhatikan bentuk ini yang saya garis bawah ini saya perkecil dulu. Jika diperhatikan bentuk yang saya garis bawahi warna hijau ini itu menyerupai atau mirip dengan teorema ketaksamaan segitiga, di mana pada teorema ini berbunyi, saya tuliskan di sini, ketaksamaan segitiga nilai mutlak dari A ditambah B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A ditambah nilai mutlak dari B. Sehingga teorema ini bisa kita gunakan untuk membuktikan bentuk yang ini, yang saya garis warna hijau. Langkahnya bagaimana? Yaitu ini kan diketahui bahwa, saya tulis di bawah, diketahui bahwa nilai mutlak dari A itu kan bisa kita tulis menjadi nilai mutlak dari A ditambah 0. Bisa kita tulis juga menjadi A ditambah B dikurang B. Dari mana kita dapat memperoleh bentuk seperti ini? A ditambah 0, A ditambah B dikurang B, yaitu kita menggunakan aksioma 2.1.3 bagian 3 dan 4, di mana pada bagian 3 ini menyatakan identitas, yaitu A ditambah 0
Dan bagian 4 ini menyatakan bahwa ada inverse B, di mana B tadi adalah elemen di R, seperti itu. Sehingga ini saya tuliskan, perkecil dulu. Sehingga bentuk di atas bisa kita tulis menjadi nilai mutlak dari A dikurang B ditambah B. Jika kita perhatikan dan kita kaitkan dengan ketaksamaan segitiga, maka A yang saya garis pakai warna merah muda ini, maka nilai A dikurang B itu melambangkan A-nya itu sendiri dan B melambangkan B itu sendiri. Sehingga berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga, bentuk ini akan menjadi dia kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A dikurang B ditambah nilai mutlak dari B. Sehingga bisa saya tuliskan seperti di bawah ini. Bentuk ini bisa dituliskan menjadi ini nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A dikurang B ditambah dengan nilai mutlak dari B. Kita tahu bahwa B ini tadi pada soal itu anggota di R, maka ada inverse dari nilai mutlak B yang juga anggota di R, sehingga kedua ruas bisa kita tambahkan dengan inverse dari nilai mutlak B itu sendiri. Perhatikan di layar, karena B anggota R, maka ada inverse dari nilai mutlak B yang juga anggota di R, sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi nilai mutlak dari A ditambah inverse nilai mutlak dari B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A dikurang B ditambah nilai mutlak B ditambah inverse dari nilai mutlak B. Ini saya perkecil lagi. Sehingga nilai mutlak dari A dikurang nilai mutlak dari B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A dikurang B. Bentuk ini nanti akan sama dengan 0. Dan ketika nilai mutlak A dikurang B ditambah 0, maka hasilnya nilai mutlak A dikurang B itu sendiri. Karena kenapa? Karena kita menggunakan aksioma 2.1.3 bagian 3 dan 4 yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu tentang identitas dan inverse. Selanjutnya di sebelah sini saya tulis, tadi kan kita membahas tentang nilai mutlak dari A. Sekarang bagaimana dengan nilai mutlak dari B? Nilai mutlak dari B itu bisa kita tulis menjadi nilai mutlak dari B ditambah 0 sama dengan nilai mutlak dari B ditambah A dikurang A. Ini bisa kita tulis menjadi A ditambah B dikurang A. Kita pakai sifat komutatif di sini, di mana berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga ini A itu melambangkan A dan B dikurang A itu melambangkan B, sehingga bentuk dari nilai mutlak B itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dikurang A, seperti itu.
Ini saya perkecil. Karena di soal A itu anggota R, maka seperti proses pembuktian sebelumnya, maka ada inverse dari nilai mutlak A yang juga anggota di R, sehingga kedua ruas bisa kita jumlahkan dengan inverse dari nilai mutlak A. Sehingga seperti ini, nilai mutlak dari B ditambah inverse dari nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah inverse-nya ditambah nilai mutlak dari B dikurang A. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak B dikurang A. Kita lanjut ke sebelahnya. Kita tahu bahwa negatif 1 itu kurang dari 0, yang juga merupakan anggota di R. Maka berdasarkan teorema 2.2.3 bagian C, bentuk yang sudah kita peroleh tadi, yaitu nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan B dikurang A. Ini tadi bentuk ini kita kalikan dengan negatif 1 semuanya, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Negatif 1 dikali nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A, tandanya berubah. Kenapa berubah? Karena kita menggunakan teorema 2.2.3 bagian C yang sebelumnya sudah kita buktikan. Itu lebih dari atau sama dengan negatif 1 dikalikan nilai mutlak dari B dikurang A. Sehingga ini bisa kita tulis negatif nilai mutlak B ditambah nilai mutlak A lebih dari atau sama dengan negatif nilai mutlak dari B dikurang A. Dengan menggunakan sifat komutatif, ini bisa kita tulis menjadi nilai mutlak dari A dikurang nilai mutlak dari B lebih dari atau sama dengan negatif nilai mutlak dari B dikurang A. Ini sifat komutatif. Sehingga ini saya perkecil dulu. Sehingga bentuk nilai mutlak dari B dikurang A ini tadi itu sama dengan negatif dari nilai mutlak negatif A dikurang B. Dari mana dapatnya bentuk seperti ini? Yaitu kita berpatokan pada definisi nilai mutlak sebelumnya, yaitu definisi 2.3.1, di mana nilai mutlak dari negatif A dikurang B itu sama dengan nilai mutlak dari B dikurang A itu sendiri. Sehingga berdasarkan definisi 2.3.1, nilai dari nilai mutlak negatif A dikurang B itu sama saja dengan nilai mutlak dari A dikurang B itu sendiri. Sehingga kita peroleh, ini saya perkecil lagi, sehingga kita peroleh bentuk nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B lebih dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A dikurang B. Ini saya tandain bintang 2
Dan hasil dari pengerjaan kita sebelumnya ini sebagai bintang satunya. Saya tuliskan, karena kita punya nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan A dikurang B, dan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B lebih dari atau sama dengan negatif dari nilai mutlak A dikurang B, maka berdasarkan definisi 2.2.1 bagian 4, 2.2.1 bagian 4, karena kita punya dua bentuk ini, yang ini 1, 2, maka bisa kita tuliskan menjadi seperti berikut: negatif nilai mutlak dari A dikurang B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A dikurang nilai mutlak dari B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A dikurang B. Maka dari itu, bentuk negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C pada teorema 2.3.1 bagian C yang akan kita tunjukkan bahwa terpenuhi berdasarkan proses yang sudah kita lakukan, maka bentuk tersebut ternyata terpenuhi, sehingga mengakibatkan bentuk nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan C. Mohon maaf, ini saya geser ke atas. Yang saya maksud adalah seperti ini, karena bentuk ini sudah terpenuhi, maka bentuk nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan C juga terpenuhi. Karena dia terpenuhi dan juga karena A dan C-nya tadi ini seperti yang saya lingkarin, A-nya sama dengan nilai mutlak dari A dikurang nilai mutlak dari B dan C sama dengan nilai mutlak dari A dikurang B, maka bentuk ini saya tuliskan di sini, nilai mutlak dari A kurang dari atau sama dengan C bisa kita ubah menjadi sebagai berikut. Kita bisa ubah menjadi dia nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang B, sehingga terbukti bahwa nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang B, sehingga teorema 2.3.2 bagian A terbukti. Untuk yang bagian B kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.